saya yang membuat Indonesian Tempe Movement. Jadi kalau misalnya angka dari minus jadi 0 jadi 1, saya bertanggung jawab pada pembuatan Tempe Movement. Nah kemudian ini suatu hari yang sangat berkesan dan saya merasa sangat terhormat karena kita melihat ada logo ABJI di sini. Logo ABJI ini artinya kita mempunyai harapan karena kita bisa membuat tempe berbatch-batch mungkin di seluruh Indonesia, tapi lalu tempe yang kita buat itu kemana gitu. Jadi ini ABJI dengan logo di situ itu sangat penting sekali perannya untuk kami karena tempe-tempe yang akan dibuat opik sekalipun ada yang akan menampung. Dan Bu Ida batch-nya naon kena? Angkatan kelas. Jadi yang sekarang kelas berapa itu? Ini kelas 8. 8. Jadi kalau disebut-sebut batch berapa? Batch 8. Ya, kalau nanti diwawancara oleh Metro TV batch 8. Ya. Nanti satu lembaga yang boleh memberikan sertifikat bahwa tempe yang Bapak produksi itu aman. Jadi tidak semua orang boleh mengaku bahwa tempe yang diproduksi itu aman. Harus ada lembaga resmi yang disetujui oleh pemerintah untuk menyatakan bahwa tempe yang Bapak produksi bersih dan sesuai dengan metode yang memperhatikan lingkungan. Betul sekali, karena embrio ini merupakan asli Indonesia, jadi bukan perusahaan atau institusi asing. Dan embrio ini juga yang menjadi mitra kerja Kemenkes, kemudian juga mitra kerja BPOM. Dalam arti kalau nanti kita mampu produksi tempe, tentu menjadi suatu kebanggaan ABJI di sini. Makanya ketua umumnya bersemangat sekali. Apapun nanti hasil olahan makanan yang disajikan dan diproduksi oleh ABJI adalah makanan sehat, gitu ya. Ini yang akan diajarkan adalah kita sebut metode bersih, hemat energi, dan ramah lingkungan. Jadi metode bersih adalah metode yang sesuai dengan standar kebersihan yang dipersyaratkan oleh seluruh dunia. Tadi Ibu Ayu sudah memberi sign bahwa suatu saat tempe ini akan diekspor. Jadi dari awal kita akan mengajarkan tempe yang mengikuti standar kebersihan dunia. Nanti akan metode seperti inilah yang akan diterima oleh ABJI. Jadi tadi tempe-tempe yang Bapak produksi akan diterima oleh ABJI jika tempenya dibuat dengan cara seperti ini. Ingin mengajak bapak-bapak, bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa tempe itu sesuatu yang sangat membanggakan. Jadi mengerjakan tempe, ketika kita mengerjakan tempe, itu kita mengerjakan sesuatu yang sangat membanggakan dan sesuatu yang mempunyai kemampuan untuk mengangkat Indonesia di mata internasional. Jadi kita akan membuat, kemudian kita akan pelajari juga bagaimana tempe tradisional dibuat dan bagaimana tempe yang akan kita ajarkan dibuat. Kemudian kita akan langsung mempraktekkan pembuatan tempe. Dan dalam 2 hari tempe yang dipraktekkan pada hari ini sudah bisa digoreng. Jadi nanti tempenya disimpan, kemudian boleh digoreng. Atau Bu Tuti pintar membuat orek tempe, jadi Bu Tuti boleh membuat orek tempe. Dan kemudian kalau kita katakan mahir, hampir semua lulusan pelatihan kami menyatakan diri mahir dan bisa membuat tempe. Dan keuntungannya berapa? 100%. Jadi kalau bapak-bapak dari BJB mau membuat perencanaan biaya, jangan takut, mereka pasti bisa membayar. Karena keuntungannya juga lumayan. Jadi ini adalah tempe yang dibuat dengan cara mudah dan biasanya berhasil. Cita saya. Jadi kadang-kadang kita sampai pada umur sekian, kita setengah abad ya. Jadi Ibu Nancy ini teman sekelas saya. Jadi pada umur setengah abad kadang-kadang kita bertanya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk negara ini? Kita sudah bertahun-tahun diam di negara ini, kita mengambil makanan dari tanah negara ini, kita bekerja dan lain-lain. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kemudian ayah saya memberi pesan ketika saya mulai sekolah. Beliau mengatakan begini, boleh,
mau sekolah apa aja juga boleh, mau punya gelar di belakangnya banyak juga boleh, mau punya jabatan penting di perusahaan seperti apa boleh, mau punya kerjasama dan lain-lain dengan organisasi internasional juga boleh. Tapi apa yang dilakukan untuk masyarakat terbesar di seluruh dunia. Kemudian flora, fauna, penduduk, pangan itu kita jumlahnya besar. Jadi saya melanjutkan sekolahnya bidangnya bioteknologi. Jadi kalau misalnya terbayang ya kalau ada kata-kata bioteknologi. Jadi dalam bioteknologi kami bisa membuat ikan koi yang motifnya seperti motif Indonesia. Jadi motifnya dipola. Dan kemudian ikan koi itu bisa dibikin banyak jumlahnya 1 juta dengan motif yang sama. Itu baru ikan koi. Jadi kebayang kalau misalnya beragam flora dan fauna seperti kita lihat tanaman di sekeliling kita, satu aja koi bisa dibuat satu jenis pola, apalagi tanaman sekian banyak. Jadi itu adalah harta karun. Belum lagi pangan fermentasinya. Jadi kita punya tempe, oncom, Bapak Ibu tahu ya oncom, tape, puyuh, ada dadi dari Sumatera, kemudian juga ada acar, manisan dan macam-macam. Ya. Jadi itulah harta kekayaan. Dan ini adalah buku sejarah yang memuat kata-kata tentang tempe. Jadi buku sejarah ini namanya adalah Serat Centini. Ini diterbitkan pada sekitar 400 sampai 500 tahun yang lalu oleh Raja Pakubuwono keempat. Jadi Raja Pakubuwono keempat membuat tim penulis yang terdiri dari 4 orang bersama raja tersebut. 1 penulis dikirim ke Jawa Barat, 1 penulis dikirim ke Jawa Timur, dan 1 penulis dikirim ke Mekah untuk menuliskan tentang sisi keagamaan. Jadi buku ini adalah sebuah buku yang lengkap, di mana ada materi tentang makanan, materi tentang kesenian daerah, materi tentang tari-tarian. Jadi kalau sekarang Bapak sedang trennya goyang pantura, nah goyang pantura itulah yang dituliskan pada buku sejarah pada saat itu. Lagi senang kopi dangdut lah itu yang dituliskan. Nah tempe juga termasuk di dalam tulisan tersebut. Dan setelah tempe dituliskan 400 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Ya. Ini kita lihat ini gambar saya dengan tim Indonesian Tempe Movement mengajar tempe di lapas. Mengapa kok di lapas Cipinang? Gitu ya. Jadi pada tahun 1946 saat itu ada pergantian penjajah. Jadi penjajah Belanda diganti atau diambil alih oleh penjajah Jepang. Nah penjajah Belanda banyak yang dijebloskan ke dalam penjara Cipinang. Ini sebagai gambaran penjara Cipinang pada saat itu. Nah ada 2 orang Belanda yang bernama Rawson dan Van Vliet. Orang tersebut dijebloskan ke dalam penjara Cipinang, dan pada masa itu Cipinang terkena wabah muntaber yang sangat parah, sehingga hampir semua tahanan meninggal. Ya. Mungkin kalau sipir penjara senang ya kalau meninggal, tapi orang-orang yang di dalam situ ketar-ketir ya, rewas. Jadi sieun. Sieun. Oh, rewas kaget ya, sieun. Nah, sieun. Nah, jadi mereka takut. Nah, ternyata karena mereka adalah orang-orang yang cukup pandai, mereka mengamati mengapa orang-orang Belanda banyak yang mati, tapi orang Indonesia malah sedikit yang mati. Nah, ternyata setelah diamati, ternyata orang-orang Indonesia itu makan tempe. Sakti itu tempe. Ya, jadi dan waktu itu langka bahan bakar, langka minyak dan lain-lain. Jadi tempe itu hanya bakar setengah matang. Dan mereka selamat. Akhirnya Rawson dengan Van Vliet makan juga tempe tersebut dan mereka selamat. Akhirnya mereka setelah bebas dari penjara Cipinang, kemudian mereka kembali ke Belanda dan Van Vliet menjadi ahli nutrisi di Belanda dan menulis banyak tentang tempe. Jadi sampai sekarang kita masih bisa cari di internet, kalau Van Vliet pasti akan keluar berita-berita tentang tempe. Ya. Jadi itu kebetulan ada tawaran untuk mengajarkan tempe di lapas, sehingga kami
pergi ke lapas untuk mengembalikan tempe ke posisi awal. Dan kemudian kepala lapas pada saat itu mereka mempunyai komitmen bahwa mereka mempunyai 3.000 napi. 3.000 napi tidak mungkin setiap hari makan daging kan. Jadi kebanyakan mereka makan tempe. Jadi kepala lapas menginginkan supaya lapas tersebut bisa swasembada tempe. Akhirnya mereka membuat tempe sendiri di lapas dan sampai hari ini juga masih membuat. Bahkan tanah-tanah di lapas yang menganggur sekarang ditanami kedelai. Jadi di lapas ada kebun kedelai. Nah itu sesuai mungkin kalau ingin kedelai yang organik atau kedelai yang lokal itu bisa kita tanam sendiri di sini. Nah pada tahun 26 itu sudah ada ditemukan di Jepang, ya. Jadi karena di Jepang juga terbiasa dengan produk-produk fermentasi, maka tempe tidak asing dan mudah dibuat atau mudah diterima oleh masyarakat Jepang. Kemudian di Belanda 1946 bersamaan dengan Van Veen dan Rosen yang kembali ke negaranya. Kemudian di Amerika Serikat tahun 1958 juga sudah ditemukan, dan akhirnya sekarang secara kecil-kecil juga ditemukan di Meksiko dan ditemukan di Australia. Semoga dengan kegiatan ini tempe masih. Yang disayangkan adalah ketika orang membawa tempe ke luar negeri, maka negara-negara lain karena mereka juga suka dengan tempe, mereka berlomba-lomba bahwa mengklaim bahwa tempe itu milik negara lain gitu. Itulah yang saya perjuangkan. Kalau orang asing melihat atau mendengar kata tempe, image-nya adalah Indonesia. Betul, tadi dibuat bahasa Inggris supaya dunia internasional tahu bahwa tempe itu ada manuskripnya, terus tempe teh hebat pisan ya, kita jadi manusia tahan banting. Jadi kita bisa bersama-sama bersemangat. Dibilang manusia tempe itu bukan tidak berarti, justru manusia tempe teh hebat ya, tidak kena mentaber. Mungkin nanti sedikit dijelaskan. Tadi Bu Yuda menjelaskan fermentasi itu artinya adalah proses peragian, kayak bikin oncom itu peragian oleh jamur oncom. Tapi juga tempe ada sendiri lagi jamur tempe, terus yang lain-lainnya. Ini adalah jadi tempe yang akan Bapak Ibu buat itu tempe yang di Jepang pun sudah ada raja tempenya. Jadi ini Pak Rustono adalah raja tempe di Jepang. Dan Pak Rustono selain mempopulerkan tempe di Jepang, Pak Rustono juga dari sisi pendapatan mendapatkan penghasilan sangat banyak dari tempe. Dan ini adalah kemasan dari tempe yang dibuat oleh Pak Rustono ya, di Jepang. Jadi ini ada gambar-gambar pembuatan tempe di desa. Tempe, dan ini adalah salah satu muridnya. Kalau dilihat di belakang ini adalah tulisan tentang cerita. Ada warung tempe namanya, ya. Jadi sudah sampai di Inggris, ya. Nanti suatu saat tempe-tempe yang Bapak Ibu buat juga akan sampai di negara-negara lain. Iya, Mrs. Wang di Amerika. Kebetulan saat Mrs. Wang presentasi atau menceritakan tentang tempe pada forum di sana, kebetulan ayah saya juga menghadiri acara tersebut. Jadi saksi mata memang diajarkan di waktu itu di Amerika Serikat. Jadi caranya membuat tempe di sana, tempe-tempe yang ada di sini dikeringkan, kemudian ditumbuk, dimasukkan amplop, jadi seperti menyelundupkan bibit tempe. Kemudian bibit tempenya dikirim ke Amerika, tiba di sana dijadikan ragi untuk membuat. Setelah dibuat tempe baru dilakukan berbagai penelitian terkait. Pemerintahnya membiayai penelitian tentang tempe. Bagaimana pemerintah Indonesia? Saya tidak menjawab. Nah, kemudian apakah tempe hanya ada di bumi saja? Ternyata tempe akan dibawa ke luar angkasa. Jadi yang tidak bisa dibawa, tempat yang tidak bisa dibawa oleh tempe hanya alam baka. Karena di luar angkasa pun tempe akan dibawa. Jadi ini Amerika mengembangkan namanya International Space Station.
Jadi ada stasiun, ya betul Bu. Jadi ada tempat di luar angkasa yang menjadi tempat penelitian, dan di sana sedang dicoba ragi-ragi tempe yang Bapak Ibu akan gunakan. Apakah mereka dapat hidup pada ruang anti gravitasi? Ya. Jadi ini kelak nanti kalau bisa hidup, maka akan dicoba membuat tempe di luar angkasa. Saya sendiri membuat tempe dari melinjo juga berhasil. Ada tempe dari biji saga, tempe dari petai Cina. Jadi macam-macam tempe bisa dibuat. Jadi kalau di lingkungan Bapak ada kacang-kacang, nanti boleh dikirim ke kami, nanti kita yang coba. Kalau sudah nemu metodenya, nanti kita ajarkan lagi. Kemudian jadi sebetulnya prinsip pembuatan tempe itu apa sih? Kenapa kok zaman dulu orangnya begitu sakti sehingga bisa membuat tempe gitu? Sebetulnya bisa nggak sih dibuat dengan cara yang lebih sederhana? Jadi ini adalah prinsip pembuat tempe. Jadi ketika kita baca, mungkin katanya Rhizopus, maka kita sebut aja dia Bang Jopus, gimana? Boleh? Ya. Jadi Bang Jopus ya. Jadi ragi tempe, ragi tempe yang akan itu kan kita sebut ya, atau kualitas Bang Jopus yang mau kita tanam itu kualitasnya harus bagus. Di sini kami mengembangkan ragi sendiri. Jadi kami punya ragi. Ini adalah ragi yang kita kembangkan. itu supaya nggak bingung ya. Yang didapat dari Malang, tempe Malang, warnanya agak kehitam-hitaman. Jadi ini aneka Bang Jopus. Kemudian Bang Jopus juga perlu makanan. Jadi kita harus beri makan. Makannya apa? Makannya adalah kedelai. Kedelainya tidak bisa yang masih keras seperti ini. Kedelainya harus sudah empuk. Karena kalau alot, giginya Bang Jopus nggak bisa gigit ya. Jadi mesti empuk, dan di luarnya ini ada kulit ari. Kulit arinya harus terbuka supaya ketika Bang Jopus menghisap makanan bisa nyerap dari biji kedelai tersebut ya. Kemudian Bang Jopus juga perlu napas. Jadi kalau ketika kita membuat tempe, tempe ini harus diberi lubang-lubang dan tidak bisa ditaruh di tempat yang kesekep ya. Jadi dia butuh napas sama seperti kita, dia butuh napas. Bagus gitu bikin tempe. Tapi sebetulnya sampai suhu 12 derajat kira-kira di atas Gunung Salak, itu suhu di sini juga bagus untuk membuat tempe ya. Kemudian kompetitor adalah musuh. Seperti kalau tanding bola ada musuhnya gitu. Nah dia juga tidak mau ada musuhnya. Jadi kalau kita membuat tempe, musuh-musuh Bang Jopus harus dimatikan dahulu ya, supaya Bang Jopus hidupnya senang. Juga di daun waru, ini adalah koleksi dari Imogiri. Daun waru itu daun jati. Bukan, beda ya. Dari pohon waru. Nah ini ragi dari Imogiri, ini koleksi yang tadi saya buat sendiri. Kemudian ini dari daun jati raginya. Ini jadi ada guratan-guratan. Ini adalah ragi tempe atau Bang Jopus yang disimpan di dalam ragi. Jadi ketika zaman dulu tempe berkelana sepanjang seluruh Indonesia, yang dibawa adalah daun-daun seperti ini. Ini daun waru tapi juga sebetulnya kayak gini, tapi ini juga udah mulai kering. Ini daun jati segar seperti ini, nanti disimpan dalam keadaan kering. Nah kemudian ada yang disebut tempe Malang ya, tempe Pekalongan, tempe Jogja atau RTI. RTI adalah Rumah Tempe Indonesia. Jadi ada Rumah Tempe Indonesia adalah mengembangkan tempe yang benar-benar higienis. Jadi hampir semua peralatannya dari stainless steel dan lain-lain. Tapi yang akan kami ajarkan adalah bagaimana tempe-tempe yang bisa dikerjakan secara tradisional di masyarakat kecil, tapi bisa juga bersih. Katakan sulit. Jadi walaupun dulu dilakukan oleh para penempe-penempe empu-empu tempe, jadi sebetulnya kalau diuraikan, yang dilakukan hanya mengupas, ya, mengupas tadi supaya Bang Jopus bisa makan nutrisi dari biji. Kemudian direndam supaya empuk dan mengembang.
ya. Jadi nanti bisa kita lihat bapak ibu akan mendapat paket tempe yang sudah direndam. Tadinya sekecil gini, setelah direndam nanti bisa 2 kali besarnya, ya. Dan itu sudah empuk. Ya. Kemudian dikukus maksudnya supaya Bang Jokus tidak punya lawan. Jadi dia aja gitu ya. Bang Jokus tidak punya lawan. Kemudian dibungkus jadi sebetulnya dia bisa saja tidak dibungkus, tapi supaya bentuknya kompak dia harus dibungkus. Dan karena dia perlu bernapas, maka tempe itu dia akan mengikuti berbagai bentuk. Kalau disimpan dalam plastik seperti ini jadi kotak, kalau disimpan dalam ini nanti akan jadi bulat. Nah, karena mereka harus bernapas, mereka bisa disimpan di tempat seperti ini karena bisa nafas, ya. Kemudian bisa juga ditaruh di besek kecil seperti ini. Ini bisa buat souvenir misalnya. Buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh. Jadi nanti tempenya, waktu dikasih tempenya masih berupa bubuk-bubuk atau belum nyambung seperti ini. Ini tempe yang belum jadi, ini besok udah jadi. Nah, ketika diterima orangnya, maka bisa jadi tempe seperti ini. Jadi Indonesian Tempe Movement sendiri tidak punya usaha tempe, jadi kami bukan bisnis, bukan apapun, tapi kami mendorong orang supaya punya usaha tempe. Nggak usah kemana-mana, Bapak tinggal ke sawah juga boleh. Bapak tinggal ke Ciawi, mau belanja dulu juga boleh. Dan keunikan dengan bakteri ini, misalkan Bapak udah rendam nih, ternyata ada kemalangan, saudara jauh, itu ada yang masuk rumah sakit, udah kesempat, itu sampai 7 hari pun aman, nggak akan busuk kedelainya. Dan saya pernah mencoba sampai 2 minggu itu tidak busuk. Ada sedikit bandel. Pernah magang itu di pabrik tempe tradisional di Jakarta. Saya ingin mencoba bandingkan dengan yang tradisional. Nah, supaya dia diizinkan sama pabrik tempe kan nggak mau ketahuan rahasianya. Dia memakai yayasan Yasvida di Sukabumi supaya dia izin praktek. Diizinkan di situ selama seminggu. Ini OPEK ini. Jalannya OPEK. Jangan khawatir, praktek setengah kilo aja dulu. 3 kilo kalau di pasar itu 5.000, ya, masih lebih murah daripada rokoknya Bapak. Di metode kita tidak ada. Kalau metode Malang dan sebagainya Bapak nanti baca di ini ada. Kita nggak pakai, ya. Langsung setelah direndam 2 atau 3 hari tadi kupas kulitnya. Pengupasan, ya, pakai mesin ini boleh, pakai tangan juga boleh. Kalau di Jawa dulu pakai apa, Pak? Di 3 hari itu tidak pahit, Pak. Dan itu biasanya untuk produk lain saya bisa untuk bikin mokap. Kalau memang bijinya ada membiayai mokap, kita bisa bikin mokap. Kebetulan di mokap itu sifatnya itu modifikasi lah, modified dapat. Jadi itu di Serang itu kebetulan ada sekolah alam, ya. Kawan kita seangkatan juga, terus kita mengembangkan pengawet alami. Dia punya sekolahan dirombak dari kurikulum Timnas. Tepung beras itu yang ada di pasaran ini saya buka setelah yang tutupnya saya kukus di dandan biasa, itu tutupnya nggak usah dikukus, ya. Nanti kan ada tambah uap lembab dia, tambah uap, ya. Setelah 30 menit dia dalam keadaan steril atau bebas daripada kuman, steril, ya. Nanti setelah itu dingin Bapak campur dengan ragi yang ada, sisanya berapa Bapak punya. Ragi-ragi yang ada di pasaran boleh, tempe ini Bapak rajang boleh, tapi jangan tempe yang pedas, ya. Tempe yang normal biasa, yang biasa. Bapak rajang, Bapak jemur, ya. Kayak orang bikin orek, Bapak jemur, sudah kering, Bapak campurkan di sini aja. Bapak mancingnya hanya mancingnya yang putihnya aja, jamurnya aja, ya. Setelah dipancing, nanti kan tumbuhnya di dalam tepung itu, Bapak saring, Bapak ayak. Yang tadi yang kayak orek, Bapak bisa buang. Atau Bapak kalau mau pakai itu dijemur lagi, Bapak blender jadikan tepung, itu bisa jadikan lagi juga. Jadi nggak usah harus selalu beli, ya. Kalau sekali Bapak bikin ragi ini 3 kilo bisa aja, 5 kilo biasa aja. Nah, kemarin ada importer kedelai minta dibikinkan ragi sama orang akademisi, orang kampus, ya. Dosen nggak jadi. Saya bilang kalau minta bikinkan ragi sama saya mau 2 ton bisa buat bikinkan. Ini gampang. Jadi nanti diaduk-aduk, ya, dicampur, itu tutup lagi sama ini.
Bapak biarkan atau ibu biarkan 3 hari itu jadi lagi semuanya itu. Kalau mau dibungkus, ini dijemur lagi, dikeringkan. Karena tadi kan lembab aja supaya dia tumbuh. Kalau supaya dia awet, ya nanti dikeringkan, dibungkus. Sudah jadi lagi, hanya itu aja. Jadi kalau mau sudah sampai di Amerika, nggak usah risau, nggak bisa buat lagi. Rambut boleh, ya. Nanti ini yang sebagai pelapisnya, robek dikit-dikit supaya ada celahnya. Oke, taruh sini. Di sini bikin membuat tempe. Setelah dibungkus begitu, nanti kan yang di luarnya daun apa namanya, pisangnya jadi tempe, nanti akan meninggalkan jejak di sini. Nah, itu jadi ragi. Ya itu, jadi ragi dia. Di jejaknya tadi. Nanti bisa dijemur. Pak Jack, Kayak setengah matang. Belum. Udah matang? Iya. ini dikukus aja ya? Kukus itu udah direndam. Oh, yang direndam yang berapa jam tadi? Terus dikukus. Nah, setelah Ya, jadi benar-benar harus dilihat. yang harusnya pakai sarung tangan Bu, tapi kalau kena Nah, kalau ada takaran kita takar dulu. Mungkin terlalu banyak. kalau terlalu sedikit banyak ya? jadi pahit ya. Kalau pakai sarung tangan boleh, pakai tangan udah cuci tadi juga boleh. Yang tangannya udah kering bersih boleh ikut meragi. Boleh dicampur aja. Aduk. Ada yang mau nyoba? Lebih bagus yang mana? Daun sama yang Yang ini lebih lama. Kalau yang ragi bubuk 18 jam, kalau ini bisa 36. Kalau yang Jadi sate. ya kalau yang Ya.